Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NPM 0320010664. Saya dari Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi teknik sampling dengan mata kuliah statistik diferensial. Baik, pengertian teknik sampling. Teknik sampling juga itu disebut dengan pengambilan sampel penelitian. Sampel dalam hal ini merupakan sebagian dari populasi di dalam penelitian. Sebagai penjelasan, populasi merupakan keseluruhan objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang bisa mewakili. Teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampel acak atau probability sampling dan sampel non-acak atau probability sampling. Probability sampling ini adalah metode pengambilan sampel dengan mengasumsikan seluruh sampel memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi objek penelitian. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel penelitian kuantitatif. Probability sampling ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Pengambilan sampel acak sederhana. Teknik pengambilan sampel acak sederhana ini merupakan teknik yang dilakukan dengan menjelaskan bahwa semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Cara pengambilannya adalah dengan angka undian. Terdapat 2 pendapat yang berkaitan dengan metode pengambilan sampel tipe ini. Pertama adalah setiap angka yang dipilih wajib dikembalikan lagi supaya semua sampel memiliki presentasi kesempatan yang sama. Kedua adalah angka yang dipilih tidak dikembalikan, namun umumnya pendapat pertama yang banyak dipilih untuk melakukan penelitian. 2. Pengambilan sampel acak sistematis. Tipe kedua ini adalah sampel acak secara sistematis sesuai dengan pola tertentu. Umumnya, pola yang digunakan teknik ini adalah dengan mengambil interval atau kelipatan dari jumlah populasi dengan jumlah sampel yang akan dipilih. Contohnya, teknik pengambilan sampel tipe ini misalnya, ada 10 dari 100 orang yang akan dipilih sebagai sampel, maka setiap orang yang ada pada kelipatan 10 diambil sebagai sampel. Artinya, dengan nomor 10, 20, 30 seharusnya akan dijadikan sampel hingga 10 orang. Ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara mengelompokkan anggota populasi sesuai dengan tingkatan tertentu, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Teknik pengambilan sampel tipe ini adalah ketika melakukan penelitian tentang pekerjaan yang dilihat berdasarkan usia. Jadi, sampel yang diambil dengan cara mengelompokkan sampel ke dalam kategori usia muda, sedang, dan dewasa. Pengambilan sampel acak berdasar area. Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan berdasarkan kelompok suatu wilayah dari populasi penelitian. Teknik ini akan mengelompokkan sampel sesuai dengan wilayah anggota populasi. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mencari tahu perbedaan yang di dalam wilayah tertentu. Contohnya, teknik pengambilan sampel jenis ini ketika ada penelitian yang akan mencari tahu tingkat berpartisipasi pemilihan umum di Jawa Tengah. Dari situ sampel yang akan digunakan adalah beberapa wilayah di Jawa Tengah.
area sampling. Nah, teknik multistage sampling ini penggabungan antara beberapa metode sampling secara bersamaan dengan tujuan supaya efektif dan efisien. Jadi, ada dua teknik sampling yang digunakan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan teknik sampling ini, yaitu menetapkan populasi dan tingkatan, menghitung besarnya sampel, mengambil secara acak unsur yang ada di tiap tingkatan, dan kemudian mengambil sampel secara acak lagi sesuai dengan sampel di tingkatan akhir. Nah, tidak acak. Non-probability sampling ini adalah lawan dari probability sampling. Jadi, pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak. Maksudnya adalah pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap sampel yang dipilih. Teknik ini biasanya dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Teknik ini terbagi menjadi 6. Mari kita simak penjelasannya. 1. Purposive sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penetapan itu dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang dinilai dapat mewakili populasi. Teknik sampling tipe ini bisa dibilang menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian, sebab teknik ini cenderung menghasilkan sampel yang berkualitas. Hal itu dikarenakan peneliti sudah menentukan sendiri kriteria yang menurutnya akan mempresentasikan populasi. Kedua, snowball sampling. Snowball sampling ini juga dikenal dengan teknik bola salju. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara wawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya, dan secara terus-menerus hingga kebutuhan sampel dapat terpenuhi, seperti bola salju yang akan terus membesar juga menggelinding dari atas ke bawah. Teknik ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan privasi yang tinggi, misalnya pada kelompok-kelompok seperti penderita HIV, penyintas kekerasan seksual, dan lain-lain sebagainya. 3. Accidental sampling. Accidental sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih insidental. Jadi, sampel yang diambil sesuai dengan orang yang memang kebetulan ditemui oleh peneliti. Jadi misalnya adalah penelitian terhadap kepuasan konsumen. Peneliti bisa menunggu pembeli untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Namun 4. Kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel penelitian lebih dulu. Misalnya dalam sehari penelitian menetapkan harus mendapatkan 10 sampel dan diteliti. Teknik sampel genome. Kelima ya. Teknik pengambilan sampel ini adalah menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini juga ketika populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Sampling sistematis. Teknik sampling sistematis ini dilakukan dengan cara yaitu misalnya dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Misalnya, ketika ingin meneliti 20 siswa, maka sampel-sampel itu akan diurutkan dari 1 hingga 20. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang dipahami, mohon maaf, bisa ditanyakan juga melalui komentar di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.